Perkenalkan, nama saya Iqbal dan saya perwakilan dari tim researcher Waste for Change mau mengadakan usability testing yang mana nantinya masnya akan menguji dan mencoba dari desain aplikasi yang sudah kami buat dan kami brainstorming sedemikian rupa. Dan saya disclaimer dari awal bahwa apapun yang dikeluhkan atau nanti mungkin ada kendala dari Mas Ade bisa langsung diomongkan aja, gak usah takut, dan nantinya akan kami kumpulkan dan akan kami jadikan pelajaran buat memperbaiki aplikasi kedepannya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi Waste for Change, Mas. Jadi aplikasi untuk mengirim sampah dan juga mengedukasi dalam pengolahan sampah dari rumah. Dan juga di akhir sesi nanti saya akan meminta nilai dari Mas Adit dari 1 sampai 7 dari keseluruhan aplikasinya. Sudah itu aja. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan Mas Adit terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Arif, biasa dipanggil Ade. Untuk pekerjaan saya pegawai dari sebuah kafe, salah satu kafe di Mojosari, usia 24 tahun. Untuk domisili saat ini di mana, Mas? Untuk saat ini saya ada di Mojosari, Mojokerto. Oke, Mas. Untuk awalan saya mau tanya, Mas, ya. Apakah Mas Ade tahu gitu dampak dari limbah sampah? Dampak dari limbah sampah biasanya kalau di sekolah itu ya seperti banjir, atau yang paling umum itu bau sampah yang sangat menyengat. Setahu saya itu sih yang paling simpel. Oke, Mas. Kemudian dari tahunya Mas Ade itu, apakah sudah melakukan pengolahan sampah di rumah atau di tempat Mas Ade bekerja? Untuk sejauh ini sepertinya agak kurang karena tempat sampahnya cuma satu. Jadi untuk pemilihan sampah basah, kering atau organik non organik itu ya masih saya campur lah. Jadi masih kurang, Mas, ya. Terus apakah Mas Ade tahu gitu cara pengolahan sampah gitu? Ya secara teori kalau belajar dari sekolah dulu tahu sih. Cuma ya itu tadi, pada di kehidupan nyata apa yang saya pelajari dulu kebanyakan nggak saya pakai. Jadi ya gitu, ngawur dan amburadul untuk masalah pengolahan sampah ini. Oke, Mas. Kemudian apakah sempat terpikir oleh Mas Ade gitu untuk memilah kemudian mengirim atau menjualnya ke pengepul sampah atau bank sampah? Sebenarnya pernah ya, apalagi kalau beberapa jenis sampah tertentu kalau dikumpulkan terus dijadikan satu dan dijual ke pengepul itu lumayan bisa menjadikan cuan. Pernah terpikirkan sih, cuma untuk saat ini belum pengen sebegitu besar lah. Hanya sekedar pengen gitu, Mas. Ya, Ada keinginan. Kemudian apakah pernah terpikir gitu nyobain aplikasi untuk ngirim sampah atau website gitu? Wah, emang ada ya. Tapi kalau seumpama ada, wah bagus sih. Ya dalam artian ya bisa membantu lah untuk masalah, apalagi kalau emang bisa menghasilkan uang, apa sih yang enggak. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya. Langsung kita masuk ke usability testingnya. Dan di tugas pertama ini saya minta Mas Ade untuk melakukan daftar kemudian masuk ke dalam aplikasi. Ini 2. Bisa dicoba, Mas Ade. Oke, Mas, dari flow tadi apakah ada kendala dari Mas Ade saat melakukannya?
Sejauh ini lancar sih. Menurut Mas Adi mungkin ada masukan dari flow tadi, mungkin dari informasi-informasi yang ditampilkan tadi. Kalau dari saya sendiri mungkin untuk ukuran font atau ukuran tulisan itu terlalu besar sih Kak menurut saya. Ya itu bisa diperkecil lagi lah, standar mata ini gimana. Oke Mas, terima kasih. Kemudian kita masuk ke tas kedua, yakni mengirim sampah ke titik terdekat. Bisa langsung Mas Adi coba. Oke, sebentar. Kirim sampaian ya. Oke, kirim sampah dari mitra. Plastik. Nah oke Mas, apakah ada kendala dari flow tadi Mas Adi? Ada sih satu, apalagi di pemilihan icon-icon pemilihan sampah itu ketika saya klik gambar-gambarnya nggak bisa, ternyata harus rinci diklik di kotak kecil, itu sulit sih kalau orang nggak tahu ya akan diklik-klik di situ. Nah, tadi saya sulit di situ sih. Oh jadi untuk mengklik centangnya itu Mas ya? Iya, Lebih memilih dipindah sampah ke. apa aja ya, aku mau sampah apa aja yang mau dikirim harus lebih spesifik, diklik di centangnya di kotak kecil itu, nggak cukup klik gambarnya udah selesai gitu aja. Ya itu sih. Oke Mas, kemudian dari segi informasi, apakah ada informasi yang masih kurang gitu? Untuk informasi kayaknya enggak ya Kak. Iya, sejauh ini saya nggak kebingungan kalau step-stepnya tadi, langkah-langkahnya, jadi masih normal sih menurut saya. Ya mungkin kalau kekurangan pun enggak ada, cuma kenapa kalau tadi jasa-jasa pengiriman, Iya. jasa mitra itu tadi nggak ada langsung rekomendasi area yang paling dekat gitu aja dari rumah, itu aja sih. Mitra maksudnya Mas ya, untuk pengumpulan sampahnya gitu. Oh iya itu maksudnya. Oke. Lebih ke mitra. Jadi kita tadi kan mitra kan paling jauh ada di Sidoarjo. Kenapa nggak dicarikan yang langsung deket dari rumah saya, Mojokerto situ. Oh jadi yang mungkin yang dipingin Mas sih, ketika kita buka kirim sampah langsung otomatis munculin area terdekat gitu. Ya mungkin lebih baik gitu sih. Cuma kan buat apa juga ngirim jauh-jauh gitu. Meskipun kita nggak capek tapi tetap ingin yang deket aja gitu kan. Oke Mas, terima kasih. Mungkin langsung kita coba ke tas ketiga ya, yaitu menuju tab video dan kemudian menonton video edukasi. Oke bisa. Ini mana videonya? Menurut Mas sebagai user, apakah ada kesulitan dari mencoba desainnya? Oh, betul. Mungkin saya jelaskan dikit. Jadi karena masih prototype, jadi belum bisa buat nonton video kayak aplikasi pada umumnya. Jadi ini kan masih desain, jadi cuma gambar aja. Oh, jadi ini videonya. Oke, lumayan jelas sih. Bisa sedikit. Oke, dari keseluruhan tadi, apakah ada kendala dari Mas tadi? Sejauh ini enggak sih Kak, secara ya
hampir sama kalau nonton video ini sampai sama kayak YouTube sih bisa. Jadi lumayan lancar lah. Oke Mas. Kemudian dari segi informasi yang kita berikan, apakah ada yang kurang gitu atau mungkin nggak perlu ditampilkan? Saya sih karena ini video edukasi gitu ya, pinginnya sih bisa di download, cuma tadi saya kirim, coba saya cari icon download tadi karena nemu ternyata emang nggak ada. Oke Mas. Mungkin boleh tanya, untuk di-download, untuk ditonton ketika offline atau di-share gitu? Bisa dua-duanya, kalau emang bisa di download itu kan apalagi di file masuk ke internal itu bisa dikirim ke perangkat yang lain. Nah, kalaupun nggak ada yang seperti itu, cukup dibuat untuk offline biar hemat kota. Itu menurut saya udah sangat bagus sih. Ya, Oke. Karena jika ini fitur baru Mas, dari Mas tadi apakah ada mungkin ada masukan gitu? ya selain bisa di download, lebih ke bentuknya aja sih. Itu pun ya kalau bisa menyediakan beberapa pilihan resolusi lah, nggak cuma satu resolusi aja yang ditawarkan, satu, dua atau tiga gitu. Ya hitung-hitung bisa hemat kuota dengan pilihan resolusi yang paling baik. Oh ya, kemudian untuk dari fitur edukasi video ini, apakah udah membuat Mas Hadi buat lebih tergugah gitu semangatnya buat mencobai apa, untuk mengirim sampah gitu? Untuk sejauh ini ketika lihat video ini sih sudah bagus sih kak. Maksudnya lumayan membantu dalam hal-hal umum seputar pengolahan sampah ini. Tapi untuk minat saya, eh, sepertinya masih kurang deh, karena tidak ada penjelasan tentang fitur-fitur unggulan tentang program ini sih. Jadi ya sekedar cuma video edukasi biasa, bukan video ajakan yang benar-benar mengajak menurut saya. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut mungkin ya ke tahap selanjutnya, yaitu mengikuti challenge dan mengerjakan tugas. Bisa Mas Hadi coba? Yang lain. Oke Mas, dari keseluruhan flow tadi apakah ada kendala gitu Mas Hadi? Menurut saya kendalanya cuma di bagian tugasnya aja sih. Awal-awal dia bingung harus ngapain gitu loh. Seperti ada challenge seperti ini, cuma ini maksudnya challenge-nya seperti apa, apa harus, oh ternyata ada di bukunya gitu. Ya intinya saya bingung sih tentang tugas yang diberikan awal-awal. Cuma ketika sudah beberapa kali ikuti challenge, ya lumayan mengerti lah sama sistem challenge gimana. Oke Mas. Mungkin bisa dijelasin dari segi apa? Apakah informasinya kurang ditampilkan atau mungkin gimana? Mungkin ini boleh saya lihat lagi ya kak, saya coba lagi. Ya boleh silakan.
beberapa kali mengikuti challenge ini, saya pikir di awal itu challenge-nya seperti coba kumpulkan sampah plastik sebanyak ini atau kumpulkan sampah botol sebanyak itu. Ternyata semua challenge-nya lebih lebih merujuk ke tentang edukasi ke masyarakat seperti itu sih. Ya, saya agak kecewa sama challenge ini tadi. Cuma ya mungkin itu yang diharapkan dari founder aplikasi ini. Tapi ya oke lah, toh cuma sebagai apa namanya, cuma cuma edukasi terus difoto tanpa apa yang lain. Oke, kemudian mungkin ada masukan dari Mas Adit, mungkin kontennya atau dari segi tampilan. Kalau tampilan sih enggak, cuma kalau emang boleh ya boleh usul gitu, challenge-nya mungkin bisa ditambah lah, enggak jangan tentang edukasi masyarakat, cuma ada reward ketika kita bisa mengumpulkan sampah-sampah tertentu sebanyak ini terus kirim. Ya kalau yang lebih itulah mungkin lebih berguna buat saya daripada harus mengedukasi masyarakat terus dapat poin. Wah itu susah ya, enggak enggak terlalu gembul sama orang. Kemudian eh, karena ini juga fitur baru, apakah menurut Mas Adit fitur ini bisa membantu Mas Adit gitu, dalam mungkin buat eh, semangat lagi buat dalam pengelolaan sampah atau mungkin menambah pengetahuan? Wah bisa dong kalau itu apa namanya emang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini, otomatis saya jadi lebih semangat karena apa yang saya kerjakan benar-benar ada hadiahnya gitu loh. Contoh disuruh ngumpulin sampah botol gitu sebanyak ini, toh saya akan lebih semangat buat cari sampah-sampah tersebut. Ya cari, ya juga mengirim sampah tadi. Intinya sangat sangat bermanfaat ya bagi saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk yang terakhir, saya mau minta penilaian dari Mas Adit. Dari nilai 1 sampai 7, menurut Mas Adit dari keseluruhan aplikasi tadi, dapat nilai berapa? 1 sampai 7. Dari saya sih masih sekitar 5,5 kak. Ya 5,5. Oke. Dari aplikasi, dari nilai 5,5 untuk mendapatkan nilai sempurna nilai 7, apa yang perlu kita improve gitu, kita perbaiki? Kalau dari saya sih mungkin di video edukasi tadi bisa lah ditambah gitu download atau fitur offline gitu, biar dia bisa dapat kuota. Lalu tentang masalah challenge dan reward, menurut saya ya masih kurang menarik menurut saya. Jadi menarik minat buat saya ambil challenge itu juga masih kurang ya, karena nggak menarik itu tadi, kurang menarik. Andai saja challenge-challenge yang diberikan itu sangat-sangat menarik menurut saya, itu bisa lah dapat nilai sempurna. Itu aja. Mungkin itu aja. Ya mungkin itu aja sih mas. Ya itu aja. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi. Kemudian sampai di sini saja fasilitas tentang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Adi sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya tanya-tanya ini dan kami coba di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.